Semarang. Coba wilayah Semarangnya. Lihat dulu. Oh ya, pertemuan kedua ini kita bakal ngerjain geomorfologi. Ada ingat geomorfologi? Kewiringan sama elevasi ya. Oke, jadi ini udah di buku sekarangnya. Belum. Yang SHP yang skor Semarang. Yang apa SHP Semarang? Iya SHP. Mana kan? Sudah. Yang salah ini. Ya. Bisa 320. Sudah? Yang belum? Yang belum? Yang mana dulu? Lagi drive-nya. Ada. Dia cuma 2. Di modul 2 pilih yang bahan praktikum, pilih yang praktikum. Yang kalau nggak ada dosen, boleh nggak ada dosen yang mana? Iya guys, ya. Profesor penerbangan ada yang nggak belum masuk. Belum semua ya? Oh ini tuh, belum. Ini bikin sekarang. Oh iya. Lagi sih Bisa lanjut kalau bisa lanjut bilang ya guys. bisa. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalian masukin juga data si Garpan. HP Garpan masukin ke dua tahunnya. Gak ada urutannya, bebas. Mau 23 duluan, mau 25 duluan, bebas. Masukin aja datanya. Yang ini SHP Garpan. Ya, bentar. Belum. Belum. Ya, kalau misalkan enggak. Nah, ini kan data Semarang itu masih infonya di daratan. Sedangkan kita mau analisisnya di bagian basisnya aja. Berarti kita mau bikin area of interest-nya dulu ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Kalian ke katalog dulu, di katalog, kelihatan nggak? Yang kuning di atas, yang dekat artwork box, ketemu? Yes. Terus kalian ke file kalian. Bebas ke file kalian nyimpennya di mana? Oke, kalau misalkan juga bentar. Kalian klik kanan di folder kalian, terus kasih bikin folder baru, klik new, terus bikin folder baru. Bikin foldernya misal CPI part 2 atau apa, bebas.
Nah, kalau udah bikin foldernya. Kalau udah, klik kanan lagi di folder yang kalian udah buat, terus klik new, terus kalian bikin file geodatabase. File geodatabase. Udah, yang tinggalan lanjut ya. Next, klik kanan di new file geodatabase. Terus kalian bikin view lagi, bikin future class, pilih yang future class. Udah, setelah ini namanya kalian ketik aja AOI. Masih ada yang ingat AOI sama ROI? Ya. Dari mana? Dari katalog. Katalog muncul kayak gini sebelah kanan. Ya. Kalian pilih tempat penyimpanan kalian di mana bebas. Terus klik kanan, klik new, klik folder. Jadi kalian bikin folder baru. Jadi ada folder di dalam folder kalian. Oke. Folder di dalam folder itu namanya bebas, kasih part 2 kah atau apa gitu supaya datanya rapi. Ya. Nah, isi folder kalian yang namanya part 2 itu diklik kanan lagi, pilih new, pilih geodatabase. Udah. Yang ketinggalan nama geodatabase-nya udah. Ya, kalau udah sampai geodatabase, klik kanan lagi filenya geodatabase-nya, klik new, pilih future class. Oke, udah. Personal geodatabase file. Iya, personal geodatabase. Personal. File geodatabase sorry guys. Sebentar. Future class sudah. Namanya kasih AOI, Area of Interest kita. Polygon features-nya nggak usah diganti. Kalau udah next aja. Nah, di sini karena wilayah kita Semarang, berarti kita pakai ya. Oke, udah nunggu semua. Yang WGS ya, yang WGS 1984 UTM Zone 49 NES. Udah nunggu semua, udah di cover semua kan? Udah ya. Klik next. Ini di next aja, nggak usah diganti-ganti, as default aja. Ini juga default aja, next. Kalau udah ini juga di finish aja. Ya, muncul nggak tuh AOI-nya? Muncul. Ya, kalau udah katalognya ditutup. Ya, sudah. Kalau Oke. Ini layer yang garpan ini bisa kalian nonaktifin dulu, karena kita mau fokus bikin AOI dulu. Yang itu di daerah pesisirnya aja. Caranya gimana? Kalian klik kanan di AOI. Terus edit future, start editing. Kalau muncul kayak gini, di continue aja. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Aman? Dari mana? Karena saya jadi kan. Nah. Aman nggak? Aman. Ya, lanjut ya. Karena di awal sampai detik udah. Oke, sekarang kita ke editor, klik editornya, terus ke edisi Windows. Ke editor udah nemu editor. Pilih editing Windows, pilih
Great future. Buat nampilin di sebelah kanan. Muncul kan ini. Nah di sini kita mau bikin yang tadi supaya kita fokus ke bagian pesisir Semarangnya aja. Caranya gimana? Klik awalnya sekali, terus kalian pilih di bawahnya rectangle. Kalau misalkan kalian ini boleh digeser ke atas biar ada cakupan yang gede. Angle. Terus klik dulu di pojok kiri. Geser ke kanan, agak jauh nggak apa-apa, agak gede nggak apa-apa. Jangan diklik dulu. Geser dulu ke kanan. Oke. Siapa yang mengklik? Ulang dulu aja kalau ngeklik. Intinya klik sekali di kiri, geser ke kanan. Oke. Agak gede, lebih ke kanan pun gak masalah. Kalau udah, klik kanan di notepad kalian, terus pilih yang direction. Terus ganti jadi 0. Nanti dia jadi rata, maksudnya jadi sama gitu. Kalau udah tinggal tarik aja ke bawah. Ini nggak usah terlalu Habis klik kanan apa? klik dari pojok sini. Ya. Klik kanan, pilih direction. Ya. Jadi direction ganti jadi 0. Oke. Kenapa? Supaya dia nggak milih-milih. Jadi dia turun Udah. si rectangle-nya ke bawah bebas mau segede apa yang ini jangan terlalu besar gitu ya. Ini segini aja nggak apa-apa. Kira-kira udah selesai. Sudah sini nyaman. Klik kanan dari kiri, klik sekali. Sini. Ya, segitu. Klik sekali. Ya. Terus geser ke kanan. Terus agak lebihin ya. Terus klik kanan, pilih yang direction. Terus ganti jadi 0. Klik geser klik kanan turun Direction 0. klik dulu geser klik kanan dari bawah nanti jangan di bawah Kliknya. Belum aku ganti not. Ada yang ganti not? Tadi yang direction tadi sebelum dibuat. Kalau misalnya kalian salah Klik kanan dulu. nah, misal kalian salah, Coba ulangi. kalian kayak gini. Nah, itu tipis kali aja supaya dia jadi 15 kayak gitu. Terus kalian Bisa. ini silang yang di sini. Ya, pas Jadi itu kayak lagi. gini. Terus kalian mulai dari awal lagi aja. Ya. Paham? Misal kalian juga salah, kalian belum ganti dari angle. Terus kalian udah ganti Sekali. ini ke sini. Klik kanan. Direction. Klik 2 kali aja. Ganti. Terus pilih yang nilai. Itu di X dulu. Kalau udah Tarik ke ulangi lagi tapi yang benar. Siapa yang benar ya? Paham? Oke. Ada tiga lagi. Iya. Tarik sedikit sekali di kiri. Geser ke kanan. Klik kanan. Direction. Ganti 0. Enter. Ini kamu turun ke bawah. Udah. 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 Itu yang belakang masih problem kah? Aman. Berarti dulu aja ya. Kalau misalkan udah, ini klik 2 kali. Yang ini yang udah benar klik 2 kali. Terus kalian ke editor, save edit dulu, jangan langsung stop editing. Oke? Jadi ke editor dulu, terus save edit, baru stop editing supaya hasil edit kalian kesimpulan. Oke. Kalau misalkan udah, sekarang kita bakal ngeklik wilayah yang di pesisir ini dengan SHP Semarang keseluruhan yang kita punya. Caranya gimana? Klik geoprocessing di atas panel atas. Geoprocessing, pilih yang klik. Oke. Klik.
Nah, di sini input future-nya itu yang Semarang. Ya, klik future-nya itu yang AOI. Terus kalian save aja. Nah, oh iya, sorry guys. Nah, kalian pilih folder yang tadi udah kalian namain, misal CVI part 2, terus kalian save-nya yang di geodatabase, paham nggak? Oh ya. Kalian ingat nggak tadi nge-save geodatabase di mana? Iya. Pilih lokasi folder yang ada geodatabase-nya. Jadi kalian nge-save-nya Ini ya. di dalam geodatabase. Diklik dulu tuh. Nah, di dalam geodatabase-nya kalian kasih nama aja klik underscore smg. Oke. Nih, bener kan? Ya SMG AOI. No, tadi apa namanya? Klik underscore smg. Mana? Oke, udah muncul kayak gini? Belum. Ya ada. Kok cepet? Udah nih. Betul. Yes. Jangan lanjut semuanya. Bisa. Kalau misalkan enggak, AOI-nya bisa kalian unchecklist aja, sama Semarangnya juga boleh di unchecklist aja. Dinonaktifin. Jadi kita fokus yang si AOI, si klik Semarang aja. Kalau misalkan udah, ini kan bentuknya masih poligon. Kita tuh cuma perlu si line-nya aja yang pinggir pantai. Kemarin, kalau misalkan kalian nge-trace, tahu nge-trace kan kita sendiri yang nge-trace, waktunya lama dan ribet. Jadi cara cepatnya kalian ke search di samping katalog, ke search. Terus kalian search aja polygon to line. Polygon to line, pilih yang polygon to line data management. Polygon POLYGON. Udah. Belum. Maksudnya kalau yang klik Semarang. Kalau udah, tempat penyimpanannya masih yang di geodatabase. Tulisnya sebagai line underscore smg. Kalau udah, oke. Line underscore smg. Namanya line underscore smg. Ketinggalan? Kalau misalkan tidak, kok punya si klik Semarangnya ini bisa dinonaktifin lagi. Aku salah. Terus kita fokus yang di line Semarang sama Itu tadi inputnya apa? Ya, Klip Semarang. Klip Semarang ya. Pantas. nah bentar. Ini kan kalian masih yang di list by source ya, yang di table content. Geser dulu ke list by drawing order. Terus kalian urutannya line paling atas. Ya. Kan 2025 dan 23 ya. Ya. Nah, kalau Anda si layer gambarnya diaktifin. Iya. Terus kalian zoom in ke bagian yang ujung banget, ujung kiri dulu. Kita main di ujung kiri dulu. Nah, di sini kita ikutin, kita mau ngeklik data bagian yang SHP-nya, tapi kita ikutin data Garmin yang kemarin udah kita buat. Oke, caranya gimana? Kalian klik yang select future, udah ketemu select future.
Yang di atas bawah insert kalau Yes. udah Apa? klik select feature, terus pilih yang klik semarang. Maksudnya kalian klik di ininya ya, di sini ya. Bentar. Tahu kan? Kelihatan kan yang mana? Nah, Pakai suara. Ini ya. Kayaknya kalau kayak gitu mana harus diganti dulu masih warnanya. Ya, itu cuma aja lagi teknis. Select features yang mana? Weh? sorry, yang lain semarang. Oh ini. Terus klik itu tuh. Yang mana? Ini. Mana yang lain, mana yang gambar kelihatan kan? Kok nggak itu? Udah, kalau misalkan udah, Ya. kalau misalkan udah, kalian, sorry, di line semarang, klik kanan, terus Yang mana kalian ini ya? edit feature. Ini yang di unchanted dulu. Oh, yang bagian mana? Yang di line semarang, Iya. terus edit feature. Iya. Oke, sudah. Kalau udah baru kita bisa split, kita bisa potong di sini yang mau kita bawa aja. Di atas kalian cari tools namanya split tool, ketemu? Yang bentar. Ada apa? Iya, kalau nggak diklik aja pakai select feature. Jadi dia harus klik biru-biru. Oh, Dia yang mau kita edit dan dia yang mau kita potong. continue. Udah, splitnya udah ketemu. Belum. Ayo. Bentar ya. Ayo. Split itu yang mana? Ini kan ya, look, ini loh. Oh, oke, trims. Ini dulu. Ini di select feature kan ya? Iya, sini. Iya, habis itu ini klik kanan, edit feature, start editing, continue. Itu pilih yang split. Ini yang ini yang ini. Nah, itu sebelah kanan. Iya itu. Terus kalian perhatiin yang klik split dulu, terus di dekat sini kalian make sure banget kalau yang lainnya itu dekat banget sama si garpan, paham nggak? Kayak lokasi itu dekat banget, terus kalian klik. Kelihatan nggak sih? Zoom coba zoom. Nih, misal kayak ini, yang biru-birunya itu kan si line, sedangkan yang sisa duanya itu kan si garpannya. Nah, kalian kira-kira aja, misal kalian putusin di sini, nah, gitu, paham nggak? Jadi kalian bikin sekali, itu kalian kayak split wilayahnya gitu loh. Yang biru. Kalau misalkan belum paham, nanti kita main yang di sebelah kanan supaya kalian melihat oh split fungsinya ini. Intinya gini. Kalian lihat dulu, kalian pilih dulu nih yang si line semarangnya. Nah ini, kalau kalian udah split, dia tuh jadi kebelah dua. Ada yang di sini sama yang di kanan. Oh. Fungsinya. Jadi motong yang udah diselect yang di pertama tadi ya? Motong yang di select pertama tadi? Iya. Oh, klik sekali aja kan berarti? Ya satu kali aja ya. Pada dekat sini. Ada yang masih belum Yang paham? biru. Iya, yang biru. Atau ada yang udah split tapi salah? Klik sekali. Iya. Teman-teman. Ada split. Nah, Tadi kamu di sini juga. tadi coba kita klik. Di sini ya? Yes, kepotong. Orang pada jahat ya. Dan yang kedua Yang kamu enggak, yang kamu bentar. Apa?
Yang select pertama, iya yang ini. Di apa splitnya yang ini? Udah kamu split dulu ya udah. Coba buka split. Buka ini. Buka split ini gimana? Ini kamu klik select ini dulu. Select features. Yang features ya. Split bagian tadi yang udah kamu split tadi. Bagian sebelahnya atau mananya gitu. Bebas sih. Jangan tadi. Nah, udah aku split. Jangan sakit. Nyampe apa sih? Nyampe yang apa tadi yang bisa manipulasi jam saya ini harus mulai apa sih? Oh, saksi main. Ini udah ini kan namanya. Pasti berapa set lagi? Salah deh. Ya tadi video poligon main pendek yang tadi mana? Di sebelahnya coba klik. Yang bisa dulu aja. Sedikit kita lagi karena kita udah main di kiri, kita main di kanan sekarang. Bentar ya. Zoomin di sini. Harus dari di ujung berapa nih? Ya, Oh. kita zoomin di sini. Nah, kita main di kanan, nah, ini kan ada dua ya. Yang 2025 di atas, yang 2023 di bawah. Seperti biasa, kira-kira. Sabar deh. Ini apa sih? Diklik lagi. Betul. Belum. Aku masih nggak zoomingnya. Nah, yang ini kita samain dikit aja sama yang si warna hijau. Kayak kita anggap aja si pink dan si hijau ini agak sama. Jadi ya udah, balik lagi sama future yang mulai Semarang. Terus kalian kira-kira aja pakai split bisa lebihin sedikit karena kan yang pink di atas ya. Pasti dia lebih dikit ke kanan. Jadi kan kira-kira aja lebih sedikit ke kanan, terus klik lagi sekali supaya dia bisa Paham. Tapi itu di bagian kanannya itu di bagian kanan di sini. Jadi kayak kamu ikutin aja yang si hijau, hijau garapan 2023 ya. itu kamu ikutin dia titik terakhirnya di mana, terus lebihin sedikit ke kanan, udah klik split di situ. Udah. Oh, belum. Jadi klik gimana? Kliknya di sini. Paling ujung. Samain aja kayak yang 2023, tapi dilebihin sedikit ke kanan. Tadi tuh yang split. Di ini lagi kasih lagi kasih. Tadi yang sebelah kan belum di save edit. Yang sebelah sini gimana ya? Yang awal sebelah kiri tadi. Awal sebelah kiri. Berarti langsung di split. Yang ini kan dilebihin tadi seberapa? Seberapa? yang lain itu sama ada Sedikit katanya. Awal-awal tuh tadi cuma segini. Sebelah mana? Jauh. Segini. Kamu seberapa? Belum. Dia nonton aku tapi ternyata ya belum. Agak deket lagi. Segini. Agak sini. Jangan ikut Kamu udah? Kalau edit segitu. Awas dulu kalau aku klik, kalian tanggung jawab. Tadi kan awal-awal 11, karena apa kiri? Itu yang dari situ diklik split lagi apa enggak? Tadi awal-awal maksudnya gimana? Klik split, kan tadi udah di split sekali aja. Iya sekali aja, habis itu baru yang kanan yang ini. Yang kanan? Iya.
Udah belum? P, udah belum? Segini. Iya. Berarti beda-beda Erin tapi kita mau ikut yang mana? Ikut mana ya? Tengah-tengah. Ini lebihnya seberapa nih? Dikit aja. Segini. Terbaut Lagi. Oh, jauh. Lagi. Nah, Segini. Bener ya? iya ya Allah. Gimana ay? Udah close. Gimana? Gini. Sana masih banget. Oh, gimana? Bisa lagi ya? Males kok. Sini. Masih ideal. Maksudnya itu emang nggak? Print. Udah semua? Gini. Kalau udah semua, klik kanan di light, zoom to layer, terus pilih yang select future lagi. Nah, kalian klik yang garis di bawah aja. Zoom to layer. Paham nggak? Nah, ini kan kelihatan kan yang di bawah yang pisah sampai atas. Klik aja sekali, terus klik delete. Delete di laptop kalian bisa. Nah, kalau misalkan udah, di garpannya bisa dimatiin aja. Di-unchecklist aja dua-duanya. Ini udah di save. Terus kalian ke line Semarang. Klik kanan di line Semarang. Oh belum. Open and reboot table. Yes. Dah. Sorry. Ini tampilannya ada yang nggak kayak gini. Aku ada yang Sama. Kamera tak? Maksudnya ada bug yang garis atas di garis ada yang masih garis. Coba lihat. Yang ini loh, yang di keyboard lihatnya. Oh, ada soalnya ada ini. Tuh di klik dulu ini. Nah, baru udah delete. Oh iya, masih ya. Open attribute table yang line Semarang. Kami ingin Yang apa? Itu kayaknya orang di sini. Kayak gambarnya ini anak COVID. Sekarang kalian ke line Semarang, di line Semarang ke kanan, terus open attribute table. Udah, ini kan muncul beda-beda ya. Ada ID-nya ada banyak. Kenapa kayak gini? Karena kita split gitu loh. Jadi sekarang kita mau gabungin lagi mereka. Nah sebelumnya, kalau misalkan dari hasil split kalian, dari sana ada variabel kalian yang
ada sedikit light di bawah sini, itu kalian bisa select aja terus hapus. Jadi benar-benar sisain data yang tadi di pinggir-pinggir doang. Paham nggak? Kalau misalkan di bawahnya masih ada yang ke bawah, itu kalian pilih aja pakai select feature terus di delete kayak tadi. Paham? Ya, kalau misalkan jangan sisa bagian si garis pantainya aja. Sekarang yang di sini itu kita mau satuin caranya gimana? Kalian klik yang di pinggir banget, yang satu, paham nggak? Terus di tekan shift sampai ke yang kalian pikir dan select semua. Kalau sudah, kalian ke editor, terus pilih merge. Yes. Klik aja. Terus ini kalau misalkan muncul kayak gini, di OK-in aja. Oh, Nah sekarang mereka udah jadi satu kesatuan, jadi udah oke. Terus habis ini apa? Editor. Sini. Editor yang biasa. Ini loh editor biasa. Oh iya. jangan lupa save edit dulu. Iya. Merge, klik aja merge. Terus oke. Ya, editor, save edit, stop editing. Oke, jadi ini bagian pertama. Next, kita bakal bikin grid karena kita mau melihat kerentanan per grid nilai per grid analisa kita tuh per gridnya gitu. Jadi kita mau bikin grid index. Caranya gimana? Kalian ke search, terus kalian cari aja grid index. Grid index. Ini save dulu ya? Iya, save edit, stop edit. Kalau udah, kalian udah nemu kayak gini. Ya. Pilih yang grid index user yang kartografi. Kalau misalkan udah, input feature-nya masukin yang light. Oke. Nah, ini yang di output-nya kayak Iya, features yang biasa features gimana? kartografi paling atas. Masih namanya sebagai Selfie. Gimana tadi? Selfie underscore SMG. Sorry ini grid ya? Sorry. Grid. Underscore SMG. Terus save aja. Nah, kalian jangan scroll pakai notepad ya, tapi harus scrollnya di sini. Pakai yang ini, karena biasanya kalau kalian scroll pakai notepad, dia suka bisa mengubah otomatis gitu di sininya. Kalau ubah. Jadi kalau ada kayak gini, pakai yang naik turun di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan udah kalian turunin, di sini kalian lihat ada yang polygon widget sama yang ini. Nah, ini tuh buat nentuin berapa besar si grid kalian. Nah di sini karena luasan wilayah kita gede banget, jadi kita mau bikin gridnya 1 kali 1 kilometer. Nah di situ kalian ganti si satuannya jadi kilometer. Kenapa pakainya kilometer? Sebenarnya ini kalau misalkan kalian pakai buat skripsi atau apa terserah. Ini tuh tergantung luasan wilayah kalian. Semakin luas wilayahnya, kalau kalian mau gridnya makin sedikit, makin bagus karena berarti analisis kalian lebih detail. Tapi kalaupun luasan kalian besar dan kan mungkin gridnya terlalu banyak sampai ribuan gitu kan, jadi bisa diatur di sini aja. Jadi yang grid ini cuma gimana kalian mau ngolah atau analisis data kalian segede apa. Oke. Kalau misalnya enggak, oke aja. Nah, itu kayak gini. Wow. Ini 1 kilo aja. Kalau kalian punya contohnya ada berapa grid, klik kanan di grid semalam, terus open attribute table. Kilometer berapa? Totalnya dulu ada 49. Kalau kalian ada yang lebih atau kurang itu gak apa-apa, karena tadi kan perbedaan kalian itu kan beda-beda. Dan itu gak apa-apa, karena ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil tadi splitnya, dan itu normal. Tapi pastinya gak jauh-jauh dari 49 atau 50 atau 40. Ya beda ya kan? Operating table belum ya? Kalian ini bisa ganti aja, klik yang di warna, terus supaya kelihatan fill colornya kalian no color, terus yang di outline color bebas mau ganti warna apa, tapi biasanya warna merah. Jadi kayak transparan dan kalian bisa lihat
dia analisis data kalian. Oh, oke. Kalau misalkan udah, next sekarang kita mau bikin buffer. Karena yang kita analisis harga garis pantai, berarti kita harus bikin buffer untuk dari pesisir ke daerah daerahnya. Kita mau ini separah apa? Jika tadi itu berpengaruh ke arah darat gitu ya. Kamu subscribe juga ya? Kalian balik ke search, Siapa? kalian cari buffer. Buffer. Terus pilih yang buffer analisis. Ada 2 di situ hati-hati. Yes. Analisis. Oke. Oke. Kalau udah input future-nya masukin yang line. Right. Yes. Output. Outputnya seperti biasa pilihan video database. Terus kalian bikin aja buffer underscore smg. S. Kalau misalkan udah seperti biasa ya jangan di scroll pakai notepad bahaya keganti-ganti. Yes. Turun ke bawah. Nah ini premium unitnya kita kasih 100 meter aja. Karena sebenarnya itu umumnya kalau buffer sungai, buffer garis pantai itu emang umumnya 100 meter. Jadi 100 meter ke arah darat kita mau ngeliat separah apa. Cuma ya tergantung lagi kalian bisa cari referensi jurnal atau apa yang ngasih tahu batas maksimalnya. Line. Iya. Cuma setahu 250 sih. Output. Terus ini ganti dari Output sama geodatabase buffer SMG. Kalau udah scroll ke bawah, site type-nya itu kita pakai yang right. Nah sebenarnya kalau kalian mau ngolah sendiri itu nggak bisa langsung ketikkan Ini bener kan 100 meter. karena itu tergantung dari data kalian. Jadi kalian harus coba sendiri ya kalau misalkan kalian pakai data kalian sendiri. Itu kan yang udah coba, jadi kita pakai yang right. Terus end type-nya kita ganti yang flat. Kategorinya flat, dan kita udah gak ada yang diganti, langsung oke aja. So, tadi 100 meter ya. Meter kan 2 meter. Nah, udah muncul buffernya kalian muncul. Kalau misalnya mau lebih enak lagi buat melihatnya, kalian mau itu warnanya. Terus ganti ke no color. Yang bagian view-nya kalian bisa ganti ke yang garis-garis. Yang ini ya bebas ya kalian tinggal ganti aja warna dalamnya. Oh, oke. Fill colornya berarti kalian ganti dan jadi warna merah nanti. Outline kah? Bebas ya guys, pokoknya itu tergantung kalian mau pakai yang mana, terus mau pakai yang merah. Fill colornya tuh. Bebas. Bebas. Aku hijau. Oh, tetap ini biru. Udah. Dah. Ya. Oke, sebenarnya dari tadi kita kerjain itu benar-benar baru tahap pertama buat bahan kita ngolah 7 parameter kita ke depannya. Jadi ini persiapan datanya aja. Sekarang karena kita mengolah data kemiringan dan juga elevasi, berarti kita pakai data dari Dernas, oke? Tapi di sini biar cepat, jadi yang mudah jadi data Dernas yang lokasinya di Semarang dari Gawi. Karena kalau kalian download dari Dernas itu tuh kalian nggak bisa langsung dapat wilayah Semarang, jadi kayak per data citra Dernas harus kalian mozaik dulu baru kalian foto berdasarkan data Semarang. Itu lebih lama lagi jadi udah biasa. Nah sekarang yang diupdate itu cuma data buffer dan lainnya, sisanya dimatikan aja. Oke, sekarang kalian lihat data lagi. Kali ini masukin yang Dernas SMG. Nah, ini kan masih satu Semarang ya. Sedangkan kita mau melihat yang di daerah pesisir aja. Kita bakal mengklik supaya si Dernasnya ini masuk ke daerah buffer kita. Caranya gimana? Karena data Dernas kita ini full raster, kita nggak bisa langsung pakai yang di geoprocessing. Karena kalau yang di geoprocessing itu tuh cuma data vektor dengan data vektor. Gitu.
Jadi kita sekarang pakai yang raster by max. Oh, nggak bisa ya? Bisa. Kok nggak bisa ya? Hah? Close dulu coba. Rasternya Iya. Add data. kalian di layers, klik kanan, Ini. terus ke properties. Add. Terus kalian ke koordinat sistem, pakainya yang WGS 4849S coba. Setting di situ dulu. Ulang dong. Layer property. Hah? Layar sering kan propertas. Terus properties. Bisa. Oke. Kenapa? Bisa. Ini. Ini kan? Ininya. Iya, data DMS-nya. Punya muncul nggak? Iya itu udah. Udah soal aman soal. Sama aja. Layer. Pertanyaan. Juga dulu ya. Oh, apply. Apply of add. Apa tadi kenapa? Oke. Kenapa tuh? Ini apa? Salah. Grid itu tadi apa? Grid Yang bisa banyak guys. banyak. Bisa. Grid yang awal-awal dari lain. Udah output setnya ya output yang atas ya itu ke GDB tadi. Enggak diapa-apain itu. Itu grid SMG, grid underscore SMG. Dia setnya di situ. Dia bingung apa tadi ngomongnya. Save. Dia save. 1, 2, 3. Kalau betul betul. 1, 2, 3. Yang lain jangan. Coba lihat tuh. Grid kartografi. Ya. Grid index coba ya. Coba di download ulang aja satu Ini kan. Bukan ini ya tadi. banyak yang bisa, jadi kita lanjut ya. Nah, balik lagi, karena kita mau ada yang cuma mau fokus di bagian buffer kita, jadi kita mau masukin atau nge-update si data dinasnya cuma ada di data buffer kita. Cara yang gimana? Kalian ke search, terus klik cari raster by max atau by max saja. Raster by max. Ayo sorry next. Terus kalian pilih yang extract by max. Lanjutin kayak tadi. Kalau udah input rasternya masukin yang benar. Terus input raster atau future mass-nya itu pilih ya. Terus kalian save di file your database sebagai apa ya? Pertama tadi Demnas. Raster Demnas pesisir aja. Dem underscore pesisir. Kalau udah enter, oke, tungguin aja. Yang input pertama tadi Demnas ya? Demnas, karena kan rasternya di
Oke. Nah, kalau misalkan udah, yang Denas SMP-nya boleh diakses. Nah, jadi data Denasnya udah lagi. Terus ini bisa kalian mainin warnanya bebas. Oh. Nah, di sini kan kelihatan ya, berarti Bisa masukin ya? Color ramp. berarti Oke. di daerah sini itu tuh pas nggak mungkin pasti sih, cuma yang Udah belum? sama coba rempah. Kenapa? Karena si animasi aslinya udah gitu ya. Kalau misalkan udah, nah di sini kalian lihat data kalian yang logonya masih yang tidak sekarang. Nah, data minusnya itu menunjukkan kalau data si Denas kita itu masih ada yang perairannya. Karena elevasi itu cuma ketinggian permukaan tanah, berarti yang airnya mau kita buang. Caranya gimana? Di search kalian cari plus dan terus pilih yang plus dan spatial analysis. Kalau udah plus dan sorry ya, masukin yang dengan pesisir. Terus yang di info transfer yang kedua ini kalian ketik satu aja. Ini apa Jadi tadi? yang kurang dari satu nanti bakal dibuang. Terus Plus dan plus ketik satu. LS LESS Kasih namanya DEM. Ya. Salah. DEM. D H T T T T T hapus T. D apa? Oh A A elevasi pesisir safe. yang Kalau udah, oke. Elevasi underscore pesisir. kenapa? Apa tadi? Naomi, boleh tolong ulangin nggak? Jadi Yang barusan aja ini. udah sampai yang besar. Iya, pilih yang spatial analis. Ya. Ya, terus Yang pertama masukin data Denas pesisir. oke. Yang keduanya ketik satu. Terus outputnya save as elevasi underscore pesisir. Di sini tuh cuma mau ngebedain aja mana yang Optimal. air. Input ke lah itu maksudnya iya itu udah hasil nggak tahu dapat ya sama yang input kedua ini apa input value kedua yang satunya ketik satu gini beda. Iya benar. Outputnya apa namanya? Dem. Itu elevasi underscore. Benar ya? Elevasi underscore pesisir. Itu saya. Oke. Itu layar. Oh sorry, data bukan yang kurang dari satu tapi kurang dari 0. Jadi yang tadi harusnya 0 berarti. Sorry ya. Jadi ulangannya ulang lagi, tapi yang kedua kalian ganti jadi 0. Jadi bukan 1 tapi 0. Jadi Oh. ya ini aja. Yang layer yang tadi di aja. Kalian ganti namanya jadi ekstrak dulu aja apa? Setelah ini kita masih mau membuang sisa si cairannya. Apa namanya? Ekstrak dulu aja. Jadi shape-nya ekstrak. Masukin datanya jam underscore pesisir ya. Terus garisnya ya no.
Kalau misalkan udah, bilang. Name-nya ganti jadi ekstrak ya. Udah? Harusnya soalnya yang cairannya bukan dikit doang. Banyak. Udah. Kelihatan kan dominan yang nolnya lebih banyak. Ya nggak? Iya, nol. Nol yang lebih banyak. Jadi benar ya. Next, sekarang kita mau membuat yang si hijau karena si hijau itu tunjukin kalau dia tuh si prioritas. Soalnya yang hijau itu yang satu. Dan dari sini kalian cari fungsinya namanya set no, SFN no, double L yang spesial adalah Yes. Oke. Input. Set. SET NULL and spasi NULL. yang pertama, yang kedua No. Kamu berhenti di ya sexnya pasangan maksudnya Oh ya nggak bisa sampai. Nanti tanya CPT. Iya, tanya nah kalau misalkan tidak apa yang benar sama itu kita kepisahnya gimana sih? tadi namanya Halo. Terus kerja split Yang kedua parah banget. Belum lanjut. Masih di set 0. Enggak ada soalnya, enggak ada fitur. Iya bisa, tapi nggak bisa settingnya. Jadi kayak ya udah 1 jam gitu. Kamu nggak pernah ini dong? Nggak pernah pas. Yes. Yes. kalian inputnya Yes. ekstra terus di expression di expression itu kalian pilih value terus di get value itu 2 kali terus kalian klik yang get unique values udah kan itu sama aja Iya. nah setelah value kalian klik 2 kali dulu yang sampai dengan sorry sampai dengannya 1 kali itu sama dengan terus kalian pilih yang satu ada kita mau buang yang satu karena dia price Ngomongnya pulang. nah kalau misalkan tidak input false-nya inputnya tuh yang si Demas Mesir Oke, udah. save-nya sebagai elevasi underscore SMG jadi semua yang SMG itu yang kita pakai
biar asik namanya. Kalau dia di oke aja. Terus, nah sekarang kalian lihat datanya udah gak ada lagi yang minus. Datanya udah start dari yang oke. Jadi itu data kita udah benar, jadi semuanya udah yang ketinggian permukaan. Iya. Nah selanjutnya ini kan gak ada pasti, tapi datanya itu belum masuk ke grid kita. Sedangkan kita mau analisisnya per grid. Caranya gimana? Kita mau masukin datanya itu ke grid kita. Kalian search zonal. Pilih yang zonal statistik as table. Zonal statistik as table. Yes. Oke. Kalau misalnya enggak, inputnya tuh yang grid Semarang, terus input value rasternya itu yang elevasi Semarang. Kenapa? Itu jadi aja karena ini kalau Kerjain laporan aja. nah kalau udah kalian save lagi, save sebagai zonal underscore elevasi. Bagian juga langsung pakai aja. Oke. Bentar guys, habis ini satu step lagi itu keluar. Ini elevasi, next kita perbedaan. Akhirnya Nah, yang di zonal ini kalian ini yang open. Itu yang sampel. Nah, di sini tuh udah ada data. Ini ada data yang kita mau pakai data yang rata-rata. Yang mir. Jadi ini merupakan data elevasi rata-rata per grid gitu ya. Nanti kita di sini masih bikin Excel juga, Excelnya bisa bikin per grid. Di sini aja. Udah mau ya? Minum. Nah, terus lanjut. Setelah selesai elevasi, kita bakal mengolah pemiringan atau slope. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke search, di search cari slope. Pilih yang slope spatial analysis. Yes. Inputnya yang elevasi. Save-nya sebagai kemiringan underscore SMG. Inputnya elevasi. Karena elevasi kalau diolah lagi itu turunannya merupakan slope. Jadi dari data elevasi itu sebenarnya kita bisa dapat beberapa data lainnya. Salah satunya adalah slope atau beda. Ya paham? Dah. Ini tetap diisi aja karena kalau saya di cover. Oke. Mau lihat Ya, save-nya kemiringan underscore SMG. Kemiringan Wow. Kamu ada subscribe YouTube? kalau misalkan enggak, Belum. Kamu nonton videoku tapi nggak subscribe. apa namanya kelas-kelas dari kemiringan yang kita punya di data kita. Nah, kalau misalkan enggak, tadi juga kita belum punya data kemiringan kita di dalam grid. Berarti kita pakai zonal lagi. Oh. Kalian cari zonal, kayak tadi ya, zonalnya yang statistik as table. Inputnya yang grid, input value rasternya yang kedua yang di bawah itu yang kemiringan. Terus kasih namanya sebagai zonal underscore kemiringan. Gak ada yang diubah, gak ada yang cek di selama itu langsung copy aja. Miring. Tadi inputnya apa? Tadi zonal, input yang pertama itu grid. Terus input yang kedua yang di bawah page name itu kemiringan underscore SMG. Gak ada yang diubah, langsung oke. Ya. Oke, sekarang kita ke Excel. Bisa sampai sini ya. Oh, salah. Sudah. Belum.
Sebentar dikit. Yang kedua apa tadi, Sal? Kemirian ya? Kemirian underscore SMM. Zona underscore kemirian ya? Save nih. Zona underscore kemirian. Tadi kan Pertama grid, kedua kemiringan underscore SMM. udah, abis itu save aja. Oke. Oke. Yang tinggi hasil untuk Buka Excel. Desain. dari itu enggak Erin dia sebenarnya bisa penggalan Parah. Oke, kalau udah semua, buka Excelnya terus bikin kayak gini dulu. Digedein boleh nggak? Grid apa sih? Grid Ya. grid itu Chris. Sebelahnya geomorfologi. Ya, terus sebelahnya elevasi. Sampingnya lagi kemiringan. Ya. Media. Kalau ada Lumayan. Ya, aku segini doang kan. Sini. Iya, diringkas dong. Ah, udah masih. Aku latar belakang sama itu. Oh, aku terjemahin. Oh. Sesuainya GPT langsung buat poin-poinnya sesuai pembahasan. Banyak staffnya tuh. Oke, sekarang kita ke ASIS. Terus di sini kalian lihat di grid kalian, address table kalian. Terus pakai yang page number. Jadi ini salah sebaik bikin cara minggu. Ini sih kalau gitu gridnya kalian lihat aja di sini. Sini kalian sampai grid paling berapa yang setiap sini kan 49. Oke, manual aja di sini. Jadi 1 sampai nomor terakhir di grid kalian. Oh my god, kenapa nggak mau ya? Atau Ada. Nah, nanti yang geomorfologi udah belajar aja. Jadi kita mau membagi data yang tadi yang zonal. Kalian pakai datanya ini. Pertama yang zonal elevasi dulu, klik kanan, terus open. Terus ini kita pakai data yang milik.
Men. Yang mana? Men. 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 Oh, nggak bisa ya. Kopi ya? Nah, Nggak bisa. Tinggi ya. Emang iya gitu. Udah tergantung caranya sih. Kadang bagus, kadang jelek. Kenapa nggak table to Excel aja? Si pembos. Input. Iya, table to Excel. Terus kalian copy sendiri aja. Jadi kalian search di bagian search-nya, kalian search yang table to Excel. Conversion. Terus yang jurnal, inputnya itu berarti jurnal. Kecilin lah, takut lupa nanti bikin video. F-nya bebas, lokasinya gaji geodatabase. Ini berarti yang lakuin hal yang sama ke kemungkinan. Pokoknya yang kalian copy ke yang sini itu tuh data yang zip ya. Kemudian kalian kasih kemungkinan yang kalian copy itu datanya yang zip. Nah, X buat geomorfologi sebenarnya berarti kan sebenarnya geomorfologi itu tuh lebih gimana keadaan di lokasi, dan biasanya dia tuh diambilnya data lapangan, tapi karena kita cuma praktikum aja, kalian bisa kira-kira dari Google atau jadi caranya kalian ke Google Apa ya? terus kalian search saja lokasinya di mana. Terus kalian kira-kira ada di bagian pinggir-pinggirnya dan sebenarnya kalian juga bisa lihat dari nilai kemiringan sama elevasinya. Berarti semakin dia nilainya kecil, berarti kan dia semakin landai gitu ya. Dan kalian bisa sesuaikan si klasifikasi geomorfologinya itu dari jurnal yang aku kasih di data part 2. Kan ada jurnal klasifikasinya. Kalian search aja ke bawah. Kalian scroll aja ke bawah. Nah, yang ini. Misal kira-kira di situ dia dari lokasi Google Earth Pro-nya itu entah dia pantai bertepi kah, berbatu kah. Nah, kalian bikin narasinya dulu. Kalian kira-kira aja dari Google Earth Pro. Kalau belum lama Google Pro dibuka. Nah, biar kalian juga tahu apa yang nanti kalian amatin, kalian ke file, terus import ini. Karena tadi nge-save-nya di geodatabase, jadi kalian nggak bisa langsung buka di Google Earth Pro. Jadi kalian harus ekspor lagi. Caranya di grid, kalian klik kanan terus ke data, ekspor data. Terus ganti aja namanya. Ini jangan simpan di geodatabase aja. Simpannya di grid sebagai grid. Ini save as type-nya di download jadi save file. Ya Allah.
Nah, kalau misalkan udah, balik lagi ke Google Pro, ke file, ke import. Di sini sorry. File, import, terus ini kalian jadi all files. Jadi all files. Terus kalian masukin yang grid yang entah pilih aja antara yang di HP atau yang by zero. Kalau udah ini di oke. Nah, Masukin yang mana tuh? So. Oh, oke. Oh sorry guys, bukan yang import tapi yang open grid. Nah ini pilihnya yang use existing template aja. Nah ini kalian biasanya view, reset, dan focus. Nah ini kan ngeblok ya. Klik kanan, properties, di style and color. Mana tadi open? Sorry ya. Kamu udah bisa Jadi belum? aku buat yang masukin ke Google Drive-nya nanti aku bikinin Google supaya kalian bisa lihat gimana karena kan yang dari pengolahan di kelas. Karena yang biomorfologinya sebenarnya cukup sulit karena kalau kalian pakai buat skripsi atau gimana kalian perlu data lapangan sedangkan kita cuma pakai data citra doang. Udah kurang lebih gitu aja guys buat part 2 ada yang mau ditanyain. Ada yang mau ditanyain atau bisa guys. Kalau misalkan enggak ini kalau misalkan enggak artinya disimpan ya karena ini bakal kita pakai di part 3 nanti. Jangan